Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi teman-teman, wabarakatuh. sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, sudah lama kita nggak bertemu. Semoga ini adalah pertemuan yang bisa membuat motivasi kepada teman-teman untuk memasuki semester 5 ya. Iya, Pak, 5, Pak. Tidak terasa semester 5. Kalau semester 5 itu sesudah ini, tahun depan, atau 1 tahun lagi, teman-teman sudah semester 7 dan lulus. Nggak terasa. Jadi kuliah itu sangat cepat. Kalau teman-teman agak melupakan terkait dengan tahapan jadwal, tahu-tahu teman-temannya sudah lulus semuanya. Nah, pada saat ini, bimbingan DBA ini, semoga teman-teman teringat pada komitmen-komitmen awal, sehingga selanjutnya bisa lulus bagaimana jadwal yang teman-teman buat sendiri. Sebelum kita membahas banyak hal tentang komitmen tadi dan apa yang harus diprogram, maka kita melihat apa yang menjadi peraihan dari teman-teman. Ini pertama kita menampilkan miliknya Taufikur Rahman Arsy ini, meskipun sekali lagi beliau kemungkinan masuk di DBA-nya almarhum Pak Ari Wahyudi, tetapi beliau pada kesempatan ini menjadi bimbingan saya. Kalau kita melihat di sini semester 2 IPK-nya, IPS-nya lumayan, tetapi lainnya agak turun-turun. Ini menjadi, tapi kebetulan karena tidak ada ya nanti. Bella Fitri Wulandari, Mbak Bella ada kenaikan dari 325 menjadi 335, alhamdulillah, meskipun akan lebih baik Mbak Bella seperti pada semester 2 kemarin 3,52. Ada problem Mbak Bella? Mengapa kok 335 nggak sampai 3,52? Bella Fitri? Iya, Pak. Apakah ada problem di dirimu sehingga tidak bisa 3,5? Ya, kemarin sempat sih, Pak, ada sesuatu, tapi ya kedepannya semoga bisa lebih baik aja, Pak. Oke, intinya problem itu sudah terpecahkan sekarang ya? Iya, Pak, sudah. Oke, alhamdulillah. Karena ini sudah memasuki semester 5, sekali lagi, semester 5 itu semester yang kadang-kadang teman-teman mengabaikan ini adalah hampir sampai finish, tetapi ada sebagian yang serius dan kemudian finish tepat waktu. Selanjutnya kita melihat miliknya Mas Noval. Mas Noval ini, waduh, turunnya kok jatuhnya luar biasa Mas Noval. Dari 356 menjadi 325. Apa yang terjadi Mas Noval? Mengapa kok jatuh luar biasa begini? Apakah ada problem? Memang di semester 4 kemarin kan ini, Pak, lagi padat-padatnya ini, Pak, apa namanya, di Hima juga, kemudian di rumah kan saya juga kerja gitu, Pak, freelance gitu. Oke. Ya, Oke, contoh seperti Mas Noval seperti ini, ya, aktif di Hima bagus, aktif di intra ekstra kampus itu bagus, dan dia akan menjadi percontohan bagi adik-adik kelas atau teman-teman semuanya. Tetapi yang tidak bagus ketika berpengaruh terhadap nilai. Bekerja Mas Noval dan semuanya itu bagus, tetapi jangan sampai melupakan perkuliahan. Maksudnya, ada sebagian teman-teman kuliahnya itu kedodoran bahkan dilupakan, melupakan perkuliahan karena dia bekerja. Ini yang tidak bagus.
bagaimanapun kalau saya melihat 356 dari 325 itu berpengaruh bagus, dan itu tidak bisa dihargai Mas Noval, karena kalau ingin memperbaiki harus mengulang 1 semester misalkan. Itu kan seperti Mas Noval kerja part time mendapatkan gaji sekian, nggak taunya tetap untuk mengubah mendapatkan nilai yang seperti itu kan butuh waktu dan ekstra tenaga. Jadi saya tidak melarang untuk teman-teman bekerja ataupun aktif, saya malah menganjurkan aktif intra ekstra, lebih baik aktif, tetapi harus bisa balancing karena tujuan utama di prodi sosiologi. Begitu juga bekerja, jangan sampai rupiah menggoda iman kita bersama. Ya, uang itu bagaimanapun sering menggoda kita, sehingga kadang-kadang bahkan kalau kita sudah sukses, itu kemudian menjadi malas untuk kuliah. Selanjutnya Mas Reki, waduh ini Mas Reki, maka itu saya nggak tahu yang terjadi Mas Reki ini, semoga nanti kita bisa komunikasikan lagi. Ini tetangganya Mas Noval ya, Mas Reki ya? Bukan sih Pak, cuman satu domisili, satu kota gitu Pak. Oke. Gilda Nurul Falahia, Mbak Gilda turun, meskipun alhamdulillah masih tetap di bawah, di atas 3,5, tapi tetap turun. Apa yang terjadi Mbak Gilda, kok turunnya lumayan juga? Nggak ada apa-apa sih Pak, nggak tahu juga. Iya. Kalau tidak tahu, maka mungkin ada beberapa mata kuliah yang ya kedodoran lah mungkin. Atau ya, mungkin Pak. Atau kesibukannya tambah Mbak Gilda? Enggak sih Pak, Enggak, biasa ya? saja. Oke. Selanjutnya Mbak Nova Setia. Nova Setia 3,42 dari 369. Nova, mengapa dirimu kok drastis ini? Apalagi sekarang berkacamata ini. Apa jatuhnya, mengapa ini? Itu sih Pak, ada beberapa mata kuliah yang agak kesulitan. Kesulitannya itu dalam menerima, atau kesulitannya kemungkinan cara penjelasan dosen, atau kesulitan itu barang baru. Bagaimana Nova? Itu sih Pak, kan ada dosen, salah satu dosen yang kayak cuma disuruh presentasi aja, tapi penjelasannya tuh kurang, jadi saya agak kurang paham gitu. Oke. Itu memang problem dari salah satu kuliah daring online. Setiap dosen itu beragam style, dan kita memang tidak bisa untuk menolaknya atau menolaknya atau tidak mau mengikutinya. Apapun model dosen itu harus kita ikuti, maksudnya apapun perintahnya. Dan memang apa yang menjadi kasus oleh Nova ini ya sebuah yang perlu kita renungi, dalam artian teman-teman bisa bersinergi, taruhlah dari 7 yang ada di TPA ini bisa bareng-bareng bersama untuk belajar. Saya pikir ini sebuah evaluasi aja Nova ya. Meskipun IPK-nya akhirnya 3,56, tapi untuk sampai semester 7, semester 8, maksudnya sampai lulus 3,5, itu hal yang wajib dalam tanda kutip Nova untuk mendapatkan. Supaya nanti jenjang, taruhlah kalau Nova ingin kuliah lagi S2, itu lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa. Begitu juga terkait dengan bekerja nanti. Saya tidak tahu apakah Nova nanti mau bekerja atau tidak. Maksudnya kan kadang-kadang kalau sudah punya suami yang sudah survive, stabil, kadang-kadang tidak mau bekerja. Tapi kan yang terjadi kita belum tahu yang terjadi. Maka harus disiapkan hal itu. Intinya Nova harus siap untuk ke dunia kerja. Sehingga 3,5 itu adalah kata kunci. Tiket untuk masuk.
ini Nova lagi, sorry. Selanjutnya Rizkullah Ananta, Mas Rizkullah itu 322 ya Mas Rizkullah, kok drastis jatuhmu? Ada kendala apa? Kendala. Kalau dilihat dari kendala sebenarnya bingung sih kendalanya di mana, tapi kalau dilihat secara realistis kenapa aku turun, mungkin saya masih belum bisa caranya menangani kuliah daring ini secara maksimal, Pak. Jadi kayak emang tiba-tiba semangatnya beda aja gitu, vibes-nya beda aja gitu, nggak tahu kenapa. Makanya kok kalau sejak daring ini nilainya turun, terus semester depan aku turun lagi. Ya mungkin dari situ sih, tapi nggak tahu lagi. Kalau misalnya ada masalah, sebenarnya nggak ada masalah. Itu sih, Pak. Iya, Mas Rizkullah, mungkin Mas Rizkullah tidak merasa itu sebuah masalah. Tetapi faktanya, ini kuliah daring ini adalah berbeda dengan kuliah luring yang langsung bisa bertemu dengan dosen dalam satu kelas, diskusi sama teman-teman secara langsung, begitu juga mengerjakan tugas-tugasnya juga bisa secara enak. Lah, ini merupakan Mas Rizkullah dan semuanya sebuah dinamika dalam kehidupan kita. Saya senang ketika Mas Rizkullah mengatakan tidak ada kendala sebetulnya, tetapi faktanya kemudian berubah. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Maksudnya, kita tidak sadar ada sesuatu yang mungkin kata hati kita itu sebetulnya tidak menerima, tetapi secara fisik kita menerima. Itu yang kadang-kadang begitu. Seperti orang marah itu loh. Aku itu nggak marah, padahal dengan kalimat aku itu nggak marah, padahal dia marah gitu loh. Nah, itu kan kalau dalam bahasa sosiologi itu kan dia tidak sadar dramaturgi terjadi pada dirinya. Panggung depannya mengatakan begitu, panggung belakangnya begitu. Tapi semoga saja Mas Rizkullah ini adalah evaluasi dan kebetulan IPK-nya 3,59 ya. Dalam hal, sekali lagi, dunia kerja sebetulnya di atas 3 itu welcome saja. Tetapi kalau berbicara studi lanjut, untuk mendapatkan beasiswa tidak semuanya 3,35 bisa diterima. Tetapi ada juga yang beasiswa yang di atas 3 bisa diterima. Memang peluang untuk 3,5 itu lebih besar. Jadi Mas Rizkullah untuk semester 5 coba dipupuk, masih ada semester 5, 6, 7 nanti bagaimana lebih baik. Gitu ya Mas Rizkullah ya. Iya, siap Pak Agus. Terima kasih. Selanjutnya Aulia Ayu Maudiningrum 356 349. Sebelumnya 370. Turunnya pelan-pelan gitu. Semester 1-2 di atas 3,5, tertinggi semester 2, tapi semester 3 tetap 3,5, ini agak turun. Bagaimana Mbak Aulia Mak Ayu? Apakah kesulitan juga terkait dengan kuliah daring ini? Mbak Aulia Ayu? Bisa komentar Mbak Aulia Ayu? Mbak Aulia? Oke, mungkin ada trouble. Selanjutnya kita melihat Siska Dwi Pratiwi 3,38. Ini juga turunnya lumayan, tertinggi semester 2. Apa yang terjadi Mbak Siska? Mengapa kok turun? Sama sih Pak, kayak teman-teman. Kayak daring gitu. Karena kuliah daring ya. Jadi Mbak Siska dan semuanya, kuliah daring itu merupakan perkuliahan yang
sebetulnya penuh tantangan, menyenangkan sebetulnya. Jadi kalau berbicara kehidupan ini adalah barang baru. Belum semuanya mampu mendapatkannya, ya. Oh iya, ini mohon maaf, Pak, mic saya tidak bisa nyala. Oke, Aulia, nggak apa-apa. Perkuliahan daring itu adalah sekali lagi hal yang baru, barang baru, dan tidak semuanya bisa mampu untuk berteman dengan barang baru. Seperti COVID-19. COVID-19 itu kan sebetulnya dalam bahasa kedokteran itu hampir sama dengan batuk pilek. Teman-teman kan semua merasakan batuk pilek kan? Tapi dalam perjalanannya ada yang bisa sehat kembali, tetapi sebagian ada yang harus meninggal dunia. Padahal teman-teman kan pernah merasakan batuk pilek. Hanya saja teman-teman, batuk pilek itu, khususnya batuk ya, ketika mau batuk dan tersiksa betul di leher itu, pernah teman-teman kan merasakan kan? Sangat merasakan. Nova pernah merasakan batuk yang sulit itu. Nova? Mohon maaf Pak Nova, Pak Noval ya? Nova Oh. Setia. Pernah. Sepertinya sesek betul kan? Iya, tapi nggak berani periksa. Nggak periksa. Rizkullah pernah merasakan batuk yang tersengal-sengal begitu? Iya pernah Pak, baru aja tapi udah sembuh sih. Oh, kalau baru saja kelihatannya Rizkullah sama Nova Setia ini kelihatannya COVID ini kelihatannya. Jangan sampai. Tetapi direspon biasa sehingga bukan sesuatu yang membahayakan dalam dirinya. Intinya bahwa kalau seseorang sudah tidak bisa bernafas, maka dia meninggal dunia. Jadi di paru-paru kita itu ada cairan atau ada apa yang lendir yang kemudian kita tidak bisa bernafas. Sederhana sebetulnya. Bukan seperti kalau teman-teman kalau jatuh dari pohon atau dari sepeda motor kan sakitnya luar biasa, apa itu kelihatan lukanya. Tapi kalau COVID itu tidak. Lah, kembali lagi kalau Rizkullah sama Nova Setia menganggap itu adalah hal yang biasa, maka selanjutnya bisa sembuh lagi dan kemudian karena tidak swab maka tidak dilabelin COVID positif. Tapi mungkin saja kalau ke rumah sakit dan swab, kemungkinan Nova sama Rizkullah itu positif dan kemudian heboh di keluarga dan lingkungannya, jangan mendekati Rizkullah sama Nova karena dia sedang COVID. Padahal sebetulnya ya dia seperti batuk biasa. Lah, kembali lagi kepada tema perkuliahan kita, GPA kita, bahwa kuliah daring itu barang baru seperti itu. Kalau kita menganggap itu hal yang biasa, maka sebetulnya juga tidak masalah. Persis pada waktu teman-teman dulu SMA, kuliahnya dekat dari rumah, sekarang kuliah harus ke Surabaya, itu kan juga pada awal-awal kita nervous karena tidak ada yang kenal, harus cari kos-kosan, harus jauh dari bapak ibu, itu adalah barang baru. Sehingga kembali kepada tema kita tadi, kuliah daring, kemungkinan juga menjadi kebijakan pada semester nanti, semester 5 ini, teman-teman harus siap untuk meresponnya secara positif. Noval Perdana yang aktif di dunia organisasi, saya pikir juga tidak boleh melupakan dunia yang awal dari kita. Kita tujuannya adalah ke kampus, maksudnya kuliah. Tapi ketika aktif di intra, taruhlah himpunan mahasiswa jurusan, atau di ekstra kampus, di HMI, di PMI, atau IMM, atau GMNI, itu adalah hal yang sangat menjadi penambah
semacam penambah kekuatan teman-teman untuk meraih masa depan. Karena di sana adalah jejaring itu lebih besar. Karena kalau IP itu teman-teman, itu tidak cukup. IP itu hanya mendapatkan tiket saja. Nah, untuk selanjutnya, maka jejaring itu diperlukan. Teman-teman yang saya hormati semuanya, ada 24 SKS yang ditawarkan dari Prodi. Saya ingin tahu satu persatu, apakah diambil semuanya, Bella Fitri bagaimana? Apakah semua diambil semuanya atau ada masalah yang perlu disampaikan di sini, Bella Fitri? Enggak Pak, enggak ada masalah, ambil semua. Ambil. Yang pilihan diambil semuanya? Itu ambil 2 Pak. Oke. Oh, intinya lebih dari 24 tapi kemudian mengambil yang pilihan akhirnya pas 24 itu ya? Iya, pas 24. Oke. Teman-teman semuanya, sebetulnya tadi ya kalau saya boleh jujur, seharusnya Mas Diskula, kemudian Mas Noval, terus siapa yang tadi yang turun ini? Hilda, Siska, relatif semuanya turun ya? Yang bisa stabil tadi siapa? Iya, Semuanya turun ya? semua relatif turun, Pak. Nah, jadi sebetulnya kalau turun itu seharusnya DPA harus super hati-hati memperbolehkan mahasiswa mengambil 24 SKS. Tapi karena teman-teman di atas 3,25 semuanya, saya memperbolehkan. Syaratnya memang teman-teman siap untuk mengikuti perkuliahan secara maksimal. Seperti yang terjadi Bella Fitri, apakah Bella Fitri 24 SKS itu merasa keberatan atau tidak? Insya Allah nggak keberatan Pak. Oke. Selanjutnya Hilda Nurul Falakiyah, ini yang IP-nya lumayan dibanding ya, gimana Hilda? Ambil berapa SKS dirimu? Bismillah 24. 24. Oke. Ya. Jadi tidak ada permasalahan dalam hal pilihan mata kuliah pilihan. Apakah ada permasalahan yang dipilih, Hilda? Enggak Pak, enggak ada. Oke. Mas Noval, bagaimana Mas Noval Perdana? Iya, Pak. Saya ambil 22, Pak. 22. Iya. 22. Mengapa tidak mengambil 24 maksimal? Nah, ini kan pertanyaan. Meskipun saya tidak melarang sampai 22. Ya memang saya rasa di untuk matkul pilihan satunya ini saya kurang tertarik gitu, Pak. Oke. Apa? Iya. Tidak sesuai dengan rencana skripsi atau? Iya, bisa, Pak. Itu juga termasuk, Pak. Apa namanya? Ini, Pak, sosiologi bencana, Pak. Oh, sosiologi bencana. Iya. Jadi memang begini, teman-teman. Apa yang disampaikan Mas Noval, saya tidak boleh melarang untuk mengambil hanya 22. Tetapi yang mengambil 24 juga silahkan. Yang pasti strateginya adalah nanti pada semester 7, teman-teman sudah mendapatkan 144 SKS. Lah, rancangan 144 SKS itu harus dilihat mulai awal tadi. Sudah berapa SKS sekarang yang sudah dijalani, dan apakah nanti pada semester 7 sudah 144 SKS atau tidak. Karena kalau teman-teman, wah nanti Pak akan sebagian ini mungkin saya ngambil 22 SKS, yang 2 SKS saya ambil semester 8. Nah, itu menurut saya kurang bijak, karena biasanya kalau teman-teman kuliah dengan adik kelas, itu semangatnya sudah agak drop. Kalau Mas Rizkullah sama Mas Noval mungkin pikirannya biar sambil kenal sama adik kelas, Pak. Kita kan supaya kenalan dengan adik kelas, ya boleh.
Tapi biasanya kuliah sama adik kelas itu menjadi drop. Maksudnya semangatnya tidak seperti kuliah bersama teman-teman. 22. Kalau 22 kali 6 itu sudah 2, 120, 136. Kalau skripsi, nah, kalau kalkulasinya Mas Noval, kalau 22 yang paling banyak diambil setiap semester, kemungkinan semester 7 itu bebannya lebih berat dibanding teman-teman. Karena 6 semester kali 22, maka 136 SKS. 136 SKS untuk 144 SKS itu masih kurang 8 SKS. Ditambah skripsi masih kurang, jadi harus menambah mata kuliah lagi. Tetapi mungkin pada semester 1 sampai 4 Mas Noval pernah ngambil 24 SKS, sehingga kemudian agak beban itu agak ringan. Gimana Mas Noval? Apa sudah dipikirkan hal itu? Sudah, Pak. Oke. Iya. Jadi intinya sudah matang kalau begitu ya. Baik. Insya Allah, Pak. Oke. Nah, saya senang. Jadi itu bukan hanya main-main. Aulia Ayu, bagaimana? Aulia Ayu, apakah kameranya sampai itu mikrofonnya masih sudah bisa nyala? Sudah dirimu ngambil 24 SKS atau lebih sedikit seperti Mas Noval 22? Tadi unmute Mbak Aulia Ayu ya. Oh, tidak bisa Mas Yan. Itu mungkin itu Mbak Aulia Ayu di sebelah kiri bawah ada mute, diklik menjadi unmute. Problemnya hanya di unmute itu aja. Di handphone sebelah kiri bawah itu ada mikrofon yang klik itu menjadi unmute. Oh, tidak bisa, oke, nggak apa-apa. Mbak Siska bagaimana? Dirimu mengambil 24 atau 22? 24, Pak. 24. Apakah dirimu tidak keberatan? Insya Allah tidak, Pak. Oke. Jadi memang 24-22 adalah dirimu. Rizkullah, Mas Rizkullah bagaimana? Oh ya, rencana. Ini masih rencana sih Pak. Soalnya kan pas itu soal yang apa pengajuan penundaan itu belum bisa KRS-an. Jadi kalau buka tadi barusan SSO juga masih belum bisa, harus nunggu bayar dulu gitu. Tapi kalau rencana kayaknya sih 24. Gitu. Oke. Ya, sekali lagi memang semua mata kuliah itu kalau bisa sangat berhubungan dengan masa depan teman-teman, minimal dengan skripsi teman-teman. Ya. Sehingga tidak sia-sia apa yang ditempuh selama kuliah di Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Itu teman-teman terkait dengan SKS atau yang mau diambil, sehingga nanti harapan saya semuanya tetap semester 7, semester 8 maksimal. Gitu ya? Iya, Pak. Saya perlu komitmen. Rizkullah, kamu selesai semester berapa? Semester 8, Pak. Loh, 8. Mengapa tidak 7? Ya lihat aja sih. Kalau bisa semester 7, tapi ini semester 5 aja kayak apa masih kebingungan gitu. Ini Pak, sebenarnya ada yang mau tanya, ada masalah sih. Masalahnya bukan gimana-gimana, kayak soal persiapan aja sih. Kan ini semester 5 kan ya udah mau mendekati apa ya ujung-ujung gitu ya. Nah, masalahnya sih itu di persiapan kayak skripsi atau nanti buat cari kelulusan dan lain sebagainya itu masih bingung gitu loh. Kayak misalnya nih, saya sekarang ini mau ngambil matkul apa yang nanti sekiranya itu bisa benar-benar disiapkan buat
skripsi saya nanti, tapi itu belum ada gitu loh. Jadi kayak saya nanti skripsinya mau kayak gimana itu juga masih bingung gitu loh, mau nanti apa yang di konsepnya kayak gimana gitu sih. Itu sih. Jadi Mas Rizkullah dan teman-teman semuanya, mulai tahun kemarin, semester kemarin, berbicara skripsi, DPA-nya itu, pembimbingnya itu adalah DPA. Ya, pembimbing skripsi itu dosen DPA. Berbeda dengan tahun yang lalu, pembimbing skripsi menyesuaikan. Maka kalau sesuai dengan DPA, teman-teman kan tahu apa yang menjadi domain dari mata kuliah saya atau keilmuan saya. Sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi hukum, dan kajian kebijakan pendidikan. Nah, teman-teman harus berputar pada 4 tema besar itu untuk skripsinya. Kalau sementara Mas Rizkullah kan masih umum. Nah, ketika sudah tahu DPA-nya sebagai pembimbing, ya harus fokus ke situ. Mau ngambil politik, hukum, agama, atau terkait dengan kajian kebijakan pendidikan. Saya langsung ambil contoh saja, Mas Rizkullah. Dirimu Sidoarjo ya? Ya, Sidoarjo. Sidoarjo itu kalau politik agama banyak yang bisa dikupas. Oh, iya. Pendidikan juga banyak. Ya sih. Karena apa? Sidoarjo itu kan kota urban dan di situ keberadaan pesantren berpengaruh besar terhadap kehidupan yang ada. Politiknya juga dekat dengan pesantren, tetapi dinamikanya luar biasa. Ayo, Mas Rizkullah, coba tampilkan satu judul atau satu yang pengen diteliti. Judul penelitian gitu. Penelitian ya, kalau bahasanya sebenarnya bukan judul sih. Mas Rizkullah mau tertarik untuk meneliti apa tentang misalkan pilkada kemarin, atau meneliti tentang pesantren yang ada di Sidoarjo, atau meneliti perilaku masyarakat perumahan yang di Sidoarjo, atau meneliti dunia daring dalam pendidikan di Sidoarjo, atau apa? Kayaknya sih itu yang hukum tuh yang kayak apa? Ya mungkin kriminalitas yang ada di Sidoarjo gitu sih, kayak pelanggaran-pelanggaran apa gitu. Oke, kriminalitas. Dirimu mengarah ke sosiologi hukum. Ya. Oke, sosiologi hukum. Nah, sekarang sudah mulai hari ini sudah mulai fokus. Coba meneliti tentang apakah kebijakan pemerintah PPKM level PPKM darurat atau PPKM level 4-3 itu berpengaruh terhadap kriminalitas di Sidoarjo atau tidak? Iya mungkin. Soalnya kan asumsi awalnya Mas Rizkullah itu mengatakan iya, tetapi sebagai sosiolog, peneliti sosial, itu harus membuktikan ke masyarakat apakah iya. Asumsi awalnya mengatakan iya, bahwa suasana pandemi yang mana jam 8 malam lampu-lampu dimatikan itu menghadirkan kriminalitas. Dan memang faktanya ada 1-2 kriminalitas. Tetapi kan harus dibuktikan dengan sebuah penelitian. Apakah kriminalitas itu sebuah kasus atau sebuah fenomena yang terjadi di Sidoarjo? Ketemu kan judulnya skripsimu? Iya, gambaran. Kalau dirimu, Pak, kok terlalu luas ya ngomong Sidoarjo,
fokus kepada stadion Sidoarjo, atau fokus kepada alun-alun Sidoarjo, atau fokus kepada taruhlah jalan jalan yang lebar yang ada di sana. Tapi kalau mau semua Sidoarjo juga boleh. Itu saya pikir Mas Rizkulo sudah menemukan gambaran terkait skripsi, sehingga nanti ini semester 5 nanti bisa menjadi tema-tema di di mata kuliah semester 5 dan semester 6, dan itu adalah merupakan embrio untuk seminar pembangunan dan skripsinya, sehingga nanti semester 7 menjadi proposal yang akan diseminar proposalkan. Seminar proposal semester 7 Mas Rizkulo setelah terjadi, insya Allah semester 7 pun bisa selesai. Skripsi itu sebetulnya 2 bulan selesai kalau mau serius. Tapi kalau Mas Rizkulo, Pak saya ingin santai-santai, nggak apa-apa, nanti semester 7 selesai, skripsinya selesai, nanti wisudanya semester 8. Tapi semester 8 nggak bayar lagi. Tapi kalau Mas Rizkulo suka bayar kepada negara, ya nggak apa-apa. Lebih baik ngajak ngopi saya, uang UKT-nya digunakan untuk ngajak ngopi Pak Agus daripada diberikan ke negara, kan lebih bagus gitu. Itu Rizkulo ya? Iya, cukup. Makasih banyak, Pak Agus. Oke. Sekarang saya mengarah ke Hilda. Gambaranmu semester 7 atau semester 8 dan apa judulnya? Kalau saat ini belum ada gambaran sih Pak, tapi bismillah semester 7. Nah, semester 7 itu hanya 2 semester lagi loh ya. Dirimu sekarang sudah harus punya tujuan mengarah kemana sasaran skripsimu. Hilda, rumahnya mana? Mohon maaf lupa saya. Gresik Pak. Juga banyak tema-tema yang bisa diangkat. Ya. Gresik itu hampir sama dengan Sidoarjo. Perbedaannya dunia teknologi lebih cepat yang ada di Gresik. Tradisinya hampir sama dengan Sidoarjo. Dirimu suka di politik, agama, atau pendidikan, atau hukum, sosiologinya? Agama, tapi belum pernah mengikuti mata kuliah sosiologi agama, Pak. Oke, nggak apa-apa, tidak harus. Tapi kan sudah punya gambaran. Taruhlah misalkan agama. Kalau penelitian yang terjadi di mahasiswa yang pernah saya bimbing itu di Gresik, partisipasi pemilih pada pemilu 2019 terkait dengan para pesantren yang ada di Gresik. Ya, bisa saja dirimu kalau sosiologi agama kita nanti bagaimana misalkan umat beragama melaksanakan bukan tradisinya, tetapi kewajiban agamanya di era pandemi ini. Ya, atau misalkan bagaimana respon dari masyarakat kebijakan pemerintah ketika dilarang sholat Jumat atau sholat Id. Itu kan sederhana kan sebetulnya. Oke. Sudah ada gambaran kira? Ya sudah Pak. Oke. Jadi seperti itu aja. Tapi belum spesifik. Harus mulai saat ini sudah, karena sekali lagi dirimu sudah memutuskan semester 7, ini semester 5. Mata kuliahmu semester 5, 6 itu pasti ada hubungannya dengan proposal skripsimu. Nanti dosen mengarahkan ke sana mata kuliahnya, tugas-tugasnya. Itu Hilda ya? Iya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Sebelum saya berpindah
Apa yang dari saya yang jelaskan tadi, apa yang sangat menarik di dunia sosiologi agama, Gilda? Yang kelihatannya kok saya ingin meneliti ini sih. Soalnya Gresik itu kan dikenal dengan kota santri, terus lingkungan saya juga banyak pondok-pondok, terus sekolahnya itu berbau agama gitu loh Pak. Lebih menonjol ke madrasahnya daripada SD-nya gitu. Nah, itu juga bisa diteliti mengapa di sana madrasah itu lebih menonjol daripada SD. Padahal standarnya SD itu lebih banyak daripada madrasah. Dan ini mengapa berbeda dengan tempat lain? Itu juga bisa menjadi penelitian. Oke. Oke, Hilda, saya pikir sudah menemukan poin yang bisa diungkap dalam penelitian. Selanjutnya, Siska Dwi, apa yang mau kamu angkat tentang selanjutnya nanti? Agama juga Pak inginnya. Soalnya di lingkungan juga dekat sama pondok pesantren. Lah, apa yang menarik diteliti di agama itu? Apakah praktek menyimpang di pesantren atau proses pendidikan pesantren yang agak terganggu dengan pandemi, atau bahkan gara-gara pandemi pesantren itu lebih hebat lagi? Proses pendidikan selama pandeminya Pak. Nah iya, tadi kan kalau Rizkullah kan sudah menemukan asumsi awal. Asumsi awal Rizkullah mengatakan bahwa di masa pandemi kriminalitas di Sidoarjo semakin tinggi. Itu perlu diuji, perlu diteliti. Kalau Siska di pesantren selama masa pandemi, taruhlah meneliti tentang santri. Santrinya lebih bagus atau lebih jelek, atau penerimaannya lebih sulit, atau penerimaan santri lebih sulit atau malah lebih banyak, atau apa yang mau diteliti? Ya kayak sekarang selama pandemi itu juga terjadi penurunan Pak, kayak jumlah santri kayak gitu. Karena juga ada beberapa pondok pesantren yang kayak mungkin lebih sulit lagi tesnya gitu. Seperti ini Siska, mungkin nanti dosen penguji agak sulit ketika misalkan pada suasana pandemi semakin turun. Tetapi kalau bahkan dirimu menemukan karena pandemi semangat untuk daftar ke pesantren lebih besar, nah itu akan menarik, itu fenomena. Tapi kalau turun, itu kan itu biasa. Jadi teman-teman, tidak hanya Siska ya ini ya, teman-teman khususnya Siska, yang diteliti itu adalah hal sesuatu yang kok begitu ya, akhirnya kemudian peneliti sosial itu pengen menelitinya. Kalau siswa turun, itu mungkin jawabannya kemudian langsung diketemukan. Tetapi kalau siswa naik, maka itu yang perlu dicari. Nah, itu tugas peneliti. Ada respon, Siska? Ya, nanti mau diteliti lagi lebih lanjut. Oke, cari fenomenanya ya, dicari fenomenanya seperti apa. Selanjutnya, cari yang lebih menarik. Ya oke. Dan Jombang memang pesantren yang banyak, tetapi dirimu tidak mampu untuk menampilkan semua pesantren di Jombang. Pesantren di dalam dunia pada kesempatan ini tarik-menarik untuk dunia politik itu juga bisa diteliti. Taruhlah Pondok Petrongan mengarah ke Golkar, Pondok Den Anyar mengarah ke PKB, Den Anyar ke PK, kemudian pondok lainnya mengarah ke PDI. Itu menarik untuk diteliti, dan itu terjadi di Jombang. Kiblatnya berbeda-beda. Selanjutnya ke Mas Noval Perdana. Apa yang mau diangkat, Mas Noval? Pak.
Mungkin untuk pandangan Pak ke agama sih Pak, karena memang kan agama memang luas gitu loh Pak. Kalau mau dibahas secara berbobotnya gitu kan Pak. Untuk saat ini kan eksistensi agama juga semakin naik gitu Pak. Secara teknis apa? Ya mungkin ini aja sih Pak. Mau cari pandangan, gambaran saya itu kayak motif dari orang tua gitu loh Pak. Kebanyakan kan dari orang tua itu kayak alasannya mendaftarkan anak di pesantren itu beragam-ragam kan Pak. Itu mungkin yang sedikit nanti bisa kan Pak untuk diteliti lebih dalam gitu. Itu mungkin dihubungkan dengan suasana pandemi ya, Mas Noval ya. Karena kan seharusnya orang takut untuk menyekolahkan pesantren pada suasana pandemi ini. Karena pandemi itu kan kalau ada berkumpul, itu kan oleh pemerintah dilarang. Ngomong pesantren kan berkumpul. Tapi masih ada orang tua mempunyai motif menyekolahkan ke pesantren. Nah itu juga bisa diteliti. Tetapi apakah hal itu lebih naik atau menurun, itu yang kemudian harus dijadikan semacam dasar pemikirannya. Mas Nova semester 7 selesai atau semester 8? Iya, kalau bisa semester 7, Pak. Oke, bagus. Siska tadi semester 7 atau 8? 7, Pak. Insya Allah. Oke, jadi harus merancang betul kalau dengan semester 7. Terima kasih. Selanjutnya kita ke yang belum tadi, siapa? Nova Setia. Apa Nova Setia? Masih bingung sih Pak, tapi ada yang sedikit menarik, berbeda maksudnya. Soalnya di sini kan juga banyak pesantren, tapi kayak mereka tuh tetap menjalankan offline gitu loh Pak. Kayak tetangga saya itu dia itu nggak online tapi tetap offline. Tetap masuk gitu. Tetap masuk. Itu menarik. Mengapa mereka kok tetap masuk padahal pemerintah melarang kan gitu ya? Oke. Tapi kan itu menarik diteliti. Nova pengen semester 7 atau 8 selesai? Kalau bisa ya semester 7. Kalau bisa itu insya Allah kalau Nova bersemangat tinggi insya Allah bisa. Yang belum tadi siapa? Bella Fitri sudah kan tadi? Belum, Pak. Belum. Oh belum. Apa Bella Fitri kamu? Mau ngangkat apa? Mau, insya Allah mau ambil agama, Pak. Secara khusus apa? Itu fokus ke pondok pesantren tentang penyimpangan. Penyimpangan apa, Bella Fitri? Penyimpangan itu santrinya. Contoh kasus? Contoh kasusnya tuh ya kayak penyimpangan santri waktu di pondok pesantren gitu Pak. Soalnya kan banyak apa ya? Soalnya tuh banyak alasan kenapa kok santri itu tuh bisa melakukan penyimpangan. Soalnya saya sendiri kan juga lulusan pondok pesantren. Jadi saya udah pernah lihat secara langsung kayak gambarannya itu kayak gimana gitu. Oke. Apakah dulu dengan sekarang lebih semakin meninggi atau sama saja penyimpangannya itu? Iya Pak, semakin meninggi. Soalnya ya gitu Pak. Pokoknya saya lihatnya semakin bertambahnya tahun ajaran semakin banyak penyimpangan. Enggak, contoh dirimu menampilkan contoh apa yang bisa dicontohkan di sini? Ya kayak gimana ya Pak? Ya kayak penyimpangannya itu kayak melanggar aturan pondok pesantren itu kayak kelewatan batas gitu loh Pak. Di sisi lain itu bisa jadi dia itu karena ada masalah sama dirinya sendiri, kalau nggak gitu masalah sama lingkungannya. Kalau antara teman sama keluarga gitu. Misalkan yang dilarang apa? Dilarang makan pada waktu jam kelas atau apa yang biasanya dilanggar itu penyimpangannya?
kalau dilanggar itu ya kayak kabur gitu, bahkan pernah kayak maaf ya Pak, kayak berhubungan itu bisa aja terjadi. Kenapa? Itu Pak, seks. Loh, itu Ya kalau, saya ada. kalau Kenapa? dirimu mampu mengungkap itu, bagus, Bella, dan itu pasti menarik. Penyimpangan itu terjadi. Iya Pak. Gambarannya emang mau ke arah penyimpangannya ke sana gitu, insya Allah. Karena bagaimanapun pesantren kan sangat ajarannya sangat bagus dan hal itu kan dilarang tapi kemudian malah menyimpang. Kalau dirimu bisa mengungkap seperti itu, maka bagus apakah itu sebuah fenomena atau hanya sebuah kasus. Iya Pak. Oke. Di sini bukan berarti kita mau menjelekkan pesantren, bukan. Tapi kita mau mencari informasi mengapa terjadi penyimpangan. Yang seharusnya mendapatkan materi pelajaran dari para ustadz, ustadzah, itu mereka tidak menyimpang. Bisa saja asumsi awal Fitri ini kemudian tidak terbukti. Itu hanya sebuah hoax. Nanti jawabannya dari hasil penelitian begitu. Tapi mungkin terbukti memang ada penyimpangan karena misalkan calon siswa itu mayoritas masuk ke pesantren itu karena terpaksa, dipaksa orang tua sehingga kemudian dia tidak sesuai dengan nuraninya akhirnya melakukan perlawanan misalkan. Kan kita nggak ngerti yang terjadi. Apakah hoax atau memang yang sebenarnya. Bagus Bella Fitri kalau itu bisa mengungkap itu. Pasti menarik. Iya Pak. Oke, terima kasih. Semester 7 atau 8 dirimu selesai? Kalau nggak ada kendala ya insya Allah semester 7 Pak. Oke. Bagus. Aulia Ayu masih belum bisa nyambung? Oke, terima kasih teman-teman. Saya pikir cukup obrolan kita di pembimbingan ini. Kalau memang mau mengambil seluruhnya, 24 SKS, silahkan 22 juga boleh. Intinya semester 7 harus sudah mencapai 144 SKS, tetapi yang tidak boleh lupa adalah mulai hari ini, teman-teman sudah mulai fokus terkait dengan penelitiannya yang akan menjadi simbol lulus dari perkuliahan kita, yaitu skripsi kita. Ya, yang itu bisa dimulai dari saat sekarang untuk misalkan melakukan turun lapangan dahulu sebelum penelitian yang sebenarnya. Semoga ada manfaat, semoga bisa memotivasi teman-teman semester 7 dan 8, ya semester 7 lah bisa selesai, maksimal semester 8. Kalau bisa semester 7 selesai, semester 8 kalau memang pengen wisudanya juga boleh, tetapi sudah tidak bayar UKT. Kan begitu. Nanti ngajak ngopi Pak Agus, kan tidak mahal. UKT-nya kan lebih mahal daripada ngajak ngopi Pak Agus. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Apakah cukup? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sukses Siska, Hilda, Nova, Bella, Aulia, Rizkullah. Semoga cita-cita semuanya tercapai dengan fokus dengan penyelesaian perkuliahan mulai semester 5 ini. Selamat mengikuti perkuliahan semester 5 dengan baik. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.